Halo, selamat datang kembali di kelas Data Science. Kali ini kita akan masuk ke dalam topik pembuatan model machine learning. Machine learning secara umum ada dua jenis, yaitu adalah supervised dan unsupervised. Kali ini kita akan membahas tentang supervised learning. Ciri khas yang pasti adalah dia memiliki target. Jika targetnya bertipe data numerik atau angka, maka dia masuk ke dalam regresi. Jika tipe data targetnya adalah kategori, maka dia masuk ke dalam klasifikasi. Kali ini kita akan coba bahas untuk regresi. Kita akan buka widget file, kemudian kita akan gunakan data housing, ya, data bawaan dari Orange, ya, housing.tab. Di sini kita bisa melihat target kita adalah MATV. Pastikan dia adalah target, kemudian selain itu adalah feature. Oke, kita klik apply. Kita bisa melihat datanya melalui data table. Ya, ini adalah data kita. Untuk target, maka background dari kolom ini berwarna agak keabu-abuan, sementara feature semuanya berwarna putih, ya. Nah, untuk bisa melihat apakah data kita memiliki nilai kosong, missing values, perhatikan di sini tidak ada missing value sama sekali. Oke. Kemudian data kita ini nanti akan kita lakukan pre-processing terlebih dahulu, ya, seperti misalnya kita melakukan feature scaling dan sebagainya, ya. Nah, mudahnya saya akan menunjukkan bagaimana membuat model machine learning regresi tanpa melakukan feature scaling maupun pre-processing lain. Kenapa? Karena nanti beberapa widget bawaan dari Orange, ya, seperti linear regresi, super vector machine dan lain sebagainya, itu sudah memiliki tahapan pre-processing secara default atau secara bawaan, ya. Baik. Data table, sebelum kita buat model, maka pastikan kita bagi datanya menjadi dua bagian. Kita menggunakan data sampler, pastikan data ke data. Oke, ya, pastikan dari data table ke data sampler adalah data ke data. Kita bagi datanya menjadi training set dan test set, ya. Di sini kita bagi, anggap saja kita pilih 80%, ya. 80% sebagai training set, maka sisanya adalah test set. Pastikan kita men-checklist dua-duanya seperti ini, ya. Untuk regresi tidak perlu di-checklist stratify, tapi nanti untuk klasifikasi maka disarankan men-checklist dua poin ini, ya. Untuk regresi kali ini kita stratify, kita tidak usah klik sampel data. Nah, perhatikan di sini bahwa data aslinya ada 506, ya, maka di sini dibagi menjadi dua. 405 adalah data training, sementara 15 variabel, ya, adalah data testing. Oke. Nah, di sini bisa juga dilihat di bagian bawahnya, ya, ada data sampel 405 instances. Oh, maaf, ya, 405 dan 101, ya. 405 adalah training set, 101 adalah test set, ya. Oke. Untuk membaginya, maka siapkan dua data table seperti ini, ya. Yang satu tampak tulisan data sampel ke data, ini adalah yang 80%. Untuk memudahkan saya rename saja di sini, klik kanan rename, ketikkan saja training, ya. Yang bawah pastikan, ya, kabelnya adalah remaining data ke data. Remaining artinya sisa, maka 20% akan masuk ke dalam widget data table. Oke, pastikan tulisannya beda. Di sini akan saya rename sebagai test set, ya. Tadi adalah training set. Oke, ya. Nah, sebagai informasi bahwa training set adalah data di mana nanti model machine learning kita akan belajar. Sementara test set adalah pengujian model machine learning yang sudah belajar. Oke. Nah, di sini saya akan langsung menunjukkan cara mudahnya. Jadi misalnya kita ingin menggunakan formula atau model, ya, linear regression. Oke. Perhatikan, pastikan dia data ke data. Oke, seperti ini, ya. Nah, dari linear regression ini artinya model atau algoritma linear regresi akan belajar data-data yang ada di training set, di mana tadi training set adalah 80% dari total data secara keseluruhan. Oke. Nah, setelah nanti linear regresi mampu menemukan pola dari beberapa feature yang berwarna background putih, untuk mencari tahu bagaimana cara bisa memprediksi MATV. Misalnya seperti ini. Untuk baris pertama,
dengan nilai CRIM 0,09, ZN 0,0, Indus 4,05 dan seterusnya, maka algoritma linear regresi akan mencari pola. Ternyata data-data dengan nilai CRIM, ZN, Indus dan sebagainya dengan angka seperti ini memiliki nilai target 23,6. Nanti dia juga akan belajar di baris kedua untuk data-data dengan nilai seperti ini. Ternyata nilai targetnya adalah 32,4. Begitu juga untuk baris ketiga, begitu juga untuk baris keempat, dan seterusnya. Oke. Nah, setelah polanya didapat, ya, kita tidak perlu membahas terlalu detail karena di dalamnya ada formula matematis dan sebagainya. Anggap saja ketika Anda sudah berhasil belajar polanya, maka nanti kita ingin menguji, ya, apakah pola itu bisa digunakan untuk memprediksi data test set, data yang tidak pernah dilihat sama sekali oleh linear regresi. Saya ulang sedikit, linear regresi belajar data dari training set. Setelah dia sudah belajar, maka ingin kita ujikan. Kita ingin tes apakah betul pola yang sudah kamu temukan bisa kamu gunakan untuk memprediksi data-data yang ada di test set. Perhatikan di sini bahwa kabel dari linear regresi dan test set tidak terhubung sama sekali. Ya. Nah, nanti untuk bisa menghubungkan keduanya, maka kita memerlukan widget yang disebut sebagai prediction. Nah, seperti ini. Artinya, model linear regresi setelah kamu belajar pola di training set, kali ini kamu akan digunakan, akan diuji cobakan untuk menguji atau mencoba memprediksi data-data yang ada di test set. Jika nanti jawaban dari linear regresi untuk setiap barisnya tidak jauh dari jawaban yang asli MATV, maka artinya dia sudah pintar. Tapi jika errornya besar, ya, artinya selisihnya sangat jauh dengan data jawaban aslinya, maka modelnya kurang bagus. Oke. Nah, kita hubungkan saja seperti ini. Hati-hati, pastikan dia data ke data. Oke, seperti ini, ya. Oke, sekarang kita akan coba melihat perbandingan antara data yang asli, jawaban asli, dengan hasil prediksi dari linear regresi. Kita double klik widget prediction. Oke, ya. Nah, di sini kita bisa melihat yang sebelah kiri ini adalah data hasil prediksinya linear regression, ya. Sementara sebelah kanan MATV ini adalah jawaban aslinya. Dan nilai error adalah selisih antara jawaban asli dengan linear regresi. Sebagai contoh, 27,9 dikurangi 28,6 hasilnya adalah minus 0,7. 19,6 dikurangi 19,5 hasilnya adalah 0,1 dan begitu seterusnya. Oke. Model regresi dikatakan baik jika error yang ada untuk setiap barisnya itu kecil sekali. Semakin kecil errornya, maka semakin baik. Nah, itu adalah cara evaluasinya, ya. Mudahnya, hasil ringkasan dari evaluasi regresi bisa kita lihat di angka-angka di bawah ini, ya. Nah, di sini bisa tampak ada linear regresi, ada beberapa metrik, ya. Ada MSE, mean squared error, RMSE, root mean square error, MAE, mean absolute error, MAPE, mean absolute percentage error, dan R kuadrat adalah coefficient of determination. Paling mudah seperti ini, ya. Jika nilai R kuadratnya mendekati 1, semakin mendekati angka 1, maka semakin baik modelnya. R kuadrat menyatakan bagaimana Y atau target, ya, bisa dijelaskan oleh variabel-variabel X, ya. Sementara di sini MAE adalah mean absolute error. Ini adalah nilai rata-rata dari error yang ada di sini yang sudah diabsolutkan terlebih dahulu. Jadi di sini 0,7 ditambahkan 0,1 ditambahkan 0 ditambahkan 4 dan seterusnya dijumlahkan kemudian dibagi dengan total data adalah 101 baris. Itu adalah MAE. Semakin kecil semakin baik. MSE adalah nilai kuadrat dari setiap error dijumlahkan dibagi dengan 101, ya. Sementara RMSE adalah nilai akar dari MSE. Oke. Nah, sementara MAPE adalah kurang lebih nilai persentasenya.
Jadi akurasinya adalah 1 dikurangi 0,156. Oke. Namun dari semua angka ini yang biasa dipakai dan menjadi patokan gold standarnya adalah RMSE. Ya, semakin kecil angkanya semakin baik. Tentu akan susah bagi kita untuk mengetahui model terbaik jika hanya ada satu model saja. Maka kita butuh pembanding. Sebagai contoh di sini saya tarik dari training set. Misalnya saya gunakan support vector machine SVM. Oke. Pastikan data ke data. Oke, seperti ini. Nah, sekarang dengan konsep yang sama, SVM sudah belajar data-data yang ada di training set. Untuk bisa mengujinya, SVM mencoba memprediksi data set sehingga kita hubungkan lagi ke dalam widget prediction. Nah, seperti ini. Kita lihat hasilnya. Nah, di sini otomatis nilai errornya ada dua, ya. Yang pertama adalah nilai error dari linear regresi. Yang kedua adalah nilai error dari SVM. Ya, 24,3 dikurangi 28,6 adalah minus 4,3. Mudahnya, di bawahnya juga ada metrik, ya. Semakin tinggi nilai R kuadrat, maka semakin baik. Ya, semakin mendekati 1 semakin baik, semakin rendah errornya, baik MSE, RMSE, MAE, dan MAPE, maka semakin baik pula. Semakin rendah error dan semakin tinggi R kuadrat, itu adalah model yang terbaik. Ya. Di sini bisa kita lihat nilai R kuadrat linear regresi paling tinggi dan MAE-nya, RMSE, dan yang lain juga paling rendah, maka bisa kita putuskan, ya, bahwa untuk saat ini model terbaik adalah linear regresi. Walaupun di sini MAPE dia tampak lebih tinggi daripada SVM, ya, tapi sebagian besar gold standarnya adalah RMSE, sehingga semakin kecil RMSE maka semakin baik model itu. Jika dua dirasa kurang cukup, ya, maka kita bisa tambahkan lagi model lain. Misalnya anggap saja kita menggunakan decision tree. Oke. Pastikan data ke data. Oke. Nah, dari sini decision tree bisa kita hubungkan ke widget prediction sehingga kita sekarang memiliki 3 model dan bisa kita urutkan dari besar ke kecil, R kuadrat misalnya diklik, atau dari RMSE yang paling kecil ke yang paling besar. Dari sini kita bisa melihat bahwa model terbaik untuk saat ini masih dipegang oleh linear regression karena nilai RMSE-nya paling rendah, begitu pula dengan nilai R kuadratnya dia paling tinggi. Ya. Jika rekan-rekan nanti mengalami beberapa angka yang agak aneh, misalnya MAPE di sini dia linear regresi rendah, tapi nanti barangkali di sini SVM lebih rendah lagi, maka gold standard untuk regresi adalah RMSE. Oke, jadi ini menjadi patokan utama. Oke. Nah, jika sudah, maka sekarang kita sudah menemukan bahwa model terbaik tadi adalah linear regresi karena skor RMSE-nya paling kecil. Oleh karena itu sekarang kita sudah mendapatkan model yang terbaik. Oke. Jika misalnya rekan-rekan sudah mendapatkan model yang terbaik, maka model ini nanti bisa kita simpan, ya. Caranya adalah tarik garis, ya, dari linear regression, kemudian pilih save model. Nah, seperti ini, ya. Kemudian nanti silakan dipilih save as, ya. Tempatkan di tempat yang diinginkan, misalnya di orange kalau di saya. Kemudian misalnya saya simpan model regresi rumah misalnya. Ini save as. Maka nanti model ini bisa kita gunakan untuk langsung melakukan prediksi. Sebagai contoh, saya buka di sini load model, ya. Artinya model yang sudah saya simpan ingin saya gunakan. Load model saya double klik, kemudian cari file tempat di mana tadi saya menyimpan modelnya. Oke, regresi, model regresi rumah, saya open, reload, ya. Maka sekarang model load yang sudah saya load di sini itu setara dengan regresi yang ada di sini. Sebagai contoh misalnya load model saya arahkan ke prediction, oke. Kemudian test set saya masukkan, pastikan data ke data, ya. Jadi di sini logiknya adalah ini adalah model regresi yang tadi saya simpan. Model regresi akan mencoba memprediksi data-data yang ada di test set. Maka hasil antara kedua widget ini, ya. Nah, seperti ini hasil yang asli, sementara ini adalah hasil dari load model.
Jika dilihat maka hasilnya sama persis antara linear regresi yang ada di sini dengan linear regresi yang ada di sini. Perhatikan angkanya sama persis ya. Jadi dengan menggunakan safe model maka kita bisa menggunakan lagi model yang tadi sudah kita latih untuk nanti kita gunakan di data-data yang kita ingin prediksi. Oke. Jadi itu tadi regresi. Pastikan targetnya adalah tipe data numerik dan jangan lupa untuk melakukan splitting ya. Kemudian nanti untuk memprediksi data dataset gunakanlah widget prediction. Sebagai informasi ya, setiap model ini jika kita klik kanan kemudian kita pilih help, maka setiap model algoritma machine learning yang ada di Orange, mereka semua memiliki tahapan pre-processing bawaan. Ya. Nah di sini, jadi jika misalnya rekan-rekan lupa melakukan pre-processing, maka tenang saja. Di sini dia akan membuang baris-baris yang tidak memiliki nilai target. Yang kedua, dia akan melakukan model feature encoding yang merubah dari kategori ke dalam numerik ya. Kemudian dia akan menghapus kolom-kolom yang kosong dan dia istimewanya akan mengisikan missing values dengan nilai rataan ya. Jadi jika misalnya rekan-rekan melakukan pre-processing lalu melakukan data sampler ya, atau tanpa melakukan itu semua langsung menggunakan widget ini maka hasilnya sama. Jadi jika misalnya teman-teman tidak melakukan pre-processing maka Orange sudah otomatis melakukannya sebelum melakukan proses training. Oke. Baik, ini adalah materi regresi. Semoga bermanfaat dan nanti kita akan lanjut ke materi-materi selanjutnya. Kita akan masuk ke klasifikasi. Sekarang kita akan masuk ke materi klasifikasi. Perbedaannya adalah jika target regresi bertipe numerik, maka target untuk klasifikasi bertipe kategori. Ini adalah template data-data yang tadi sebelumnya kita sudah menggunakan regresi. Kita cukup ganti saja datasetnya, ya. Jadi di sini misalnya saya akan gunakan Titanic, ya. Oke. Nah perhatikan di sini targetnya adalah kolom kategori no dan yes, ya. Kita apply. Close ya. Nah di sini ada beberapa widget yang mengalami error ya, tanda silang artinya tidak sesuai ya. Jadi di sini linear regresi tidak cocok digunakan untuk klasifikasi. Oleh karena itu kita hapus saja, kita delete ya. Kemudian di sini kita bisa mengecek data kita semuanya adalah bertipe kategori ya. Tenang saja, tahapan pre-processing merubah dari kategori menjadi numerik bisa kita lakukan secara manual maupun bisa kita lakukan secara otomatis langsung dari widget model machine learningnya ya. Dari sini kita pilih 80%, kita klik sampel data dari 2201 baris menjadi 1761 training set dan 440 test set ya. Nah di sini ada decision tree, ada support vector machine, dan satu lagi pembanding adalah logistic regression ya. Jadi bukan linear regression tapi logistic regression. Jangan lupa data ke data. Oke, kita hubungkan seperti ini ya. Nah kita akan melihat dulu bagaimana performa dari ketiga model ini. Untuk melihatnya kita juga bisa lihat dari sini ya. Nah di sini kita bisa melihat ada metrik AUC, CA, F1, Precision, Recall, dan MCC ya. Nah angka-angka ini pasti akan membingungkan karena sebenarnya angka-angka yang ada di sini sebagian besar dihasilkan dari confusion metric ya. Mudahnya kita tarik garis ke kanan dari widget prediction, pilihlah confusion metric. Nah seperti ini ya. Kita double klik. Oke. Nah, sekarang di sebelah kiri kita bisa memilih ingin melihat hasil confusion metric dari algoritma yang mana atau dari learners yang mana. Anggap saja kita pilih support vector machine ya. Bagaimana cara membacanya? Seperti ini. Jadi kita total memiliki 440 baris test set. Oke. Dari 440 baris, perhatikan di sebelah kiri ada aktual dan di sebelah atas ada predicted. Aktual ini adalah jawaban aslinya
yang ada di test set. No artinya penumpang yang tidak selamat, totalnya 301 orang. Yes, penumpang selamat, totalnya 139 orang. Sementara predicted adalah hasil prediksi dari model yang kita pilih di sebelah kiri, yaitu adalah SVM. Di sini, misalnya, dari mereka-mereka yang tidak selamat dan modelnya berhasil memprediksi bahwa mereka memang tidak selamat, ada sebanyak 172 orang. Oke. No itu identik dengan negatif. Nah, no bertemu dengan no, maka kita sebut sebagai true negatif. Oke. Nah, di sini aslinya atau aktualnya adalah mereka selamat, yes atau positif. Sementara di sini modelnya berhasil memprediksi selamat dan ketemu dengan selamat yes adalah sebanyak 57 orang. Nah, 57 orang ini positif bertemu dengan positif, maka kita menyebutnya sebagai true positif. 172 true negatif, 57 true positif. Oke. Nah, kemudian ini 129 ya aslinya adalah mereka-mereka ini tidak selamat, tapi justru modelnya memprediksi sebagai orang-orang yang selamat ya. Nah, ini disebut sebagai false positive. Salah pada saat mengatakan positif, false positive. Dan ini adalah false negatif. Aslinya mereka selamat, namun diprediksi oleh modelnya tidak selamat. False positive, false negatif ya, sebanyak 82. Ini adalah true negatif, true positif, false positif, false negatif. Lalu akurasi adalah true negatif ditambahkan dengan true positif dibagi dengan total data. Oke. Sementara ini adalah hasil dari tree, hasil yang berbeda. Ini adalah hasil dari logistic regression. Ya. Mudahnya semua metrik tadi bisa kita lihat ada di sini. Jika ingin melihat bagus tidaknya sebuah model klasifikasi, maka gold standarnya adalah AUC. Ya. Biasanya jika AUC-nya tinggi, maka metrik-metrik yang lain juga tinggi. Oke. Di sini kita cukup melihat AUC ya, dia 0,76 dan akurasinya juga paling tinggi 0,789 ya. Nah, di sini CA adalah classification akurasi. Sementara di sini F1 adalah 0,752, 0,828, recall 0,789 ya. Materi-materi terkait bagaimana cara menghitung ini sudah kita bahas di materi-materi sebelumnya. Oke, gold standardnya adalah AUC. Maka bisa kita putuskan bahwa model terbaik kita adalah model menggunakan decision tree. Oke. Untuk decision tree, kita juga bisa melihat hasil pohonnya dengan menggunakan tree viewer. Seperti ini. Jika kita double klik, maka kita bisa melihat hasil dari pohon yang dibentuk begitu ya. Nah, di sini jenis kelaminnya ya, jika dia jenis kelaminnya perempuan, maka dia ke sebelah kiri. Jika dia jenis kelaminnya laki-laki, dia ke sebelah kanan. Oke. Anggap saja dia ke sebelah kiri, dia perempuan, maka ditanya lagi, jika statusnya dia third ya, sebelah kiri. Jika statusnya crew atau first atau second, dia sebelah kanan. Anggap saja kita melihat yang sebelah kiri, ditanya lagi usianya. Jika dia usianya masuk ke kategori adult, dewasa, dia sebelah kiri. Jika masuk ke child, dia sebelah kanan. Nah, di sini persentasenya 53,5% dan childnya adalah 56%. Ya, ini adalah hasil pohon atau decision tree yang dihasilkan berdasarkan hyperparameter yang kita tulis di sini. Ya, hyperparameter ini tentu bisa kita rubah-rubah, sehingga jika kita rubah hasilnya pun juga akan berdampak di metrik klasifikasi, begitu juga dengan di conversion metric. Oke. Karena kita sudah mengetahui tree adalah model terbaik, maka kita simpan modelnya. Kita simpan dengan nama, misalnya saya buat klasifikasi. Oke. Model klasifikasi Titanic. Oke, seperti ini ya. Save as model.
maka model klasifikasi Titanic ini bisa langsung saya gunakan untuk memprediksi data-data yang saya inginkan. Ya, reload dan pastikan datanya memang terkait dengan data training yang kita gunakan tadi. Ya, oke, ini adalah datasetnya. Ya, kita lihat hasil prediksinya, kita bandingkan kedua-duanya, maka bisa kita lihat di sini. Ya, oke, hasil antara tree di sebelah training set di sini dengan test set sama persis. Ya, oke. Jadi sekarang kita sudah berhasil membuat model klasifikasi, dan sebagai tambahan ya, kita juga bisa melihat ROC-nya, kurva ROC-nya yang menjadi dasar bagaimana kita tadi bisa menemukan nilai AUC-nya. Ya. Nah, ini untuk memudahkan show performance line saya hapus saja. Jadi di sini ketika kurvanya berada semakin lengkung ke kiri atas, maka dia semakin baik. Ya, ini adalah kurva ROC, dan AUC adalah luas permukaan di bawah kurvanya. Misal saya hanya memilih SVM, maka luas permukaannya seperti ini. Saya pilih tree, ini adalah luas permukaan dari di bawah kurva. Logistic regression, ya. Jika saya bandingkan antara tree dengan logistic regression, perbedaannya sangat tipis. Ya, mudahnya model yang terbaik adalah model yang dia luas permukaannya adalah 1. Jadi mulai dari 0 sini, kemudian ke titik 0,1, ini adalah sumbu X, ini adalah sumbu Y. Sumbu X-nya adalah false positive rate, sumbu Y-nya adalah true positive rate, dan dia ada satu titik lagi di sini. Sehingga luas permukaan dari persegi ini adalah 1 dikalikan dengan 1. Ya. Dan di sini kita sudah lihat model terbaiknya adalah decision tree dengan nilai AUC yang paling tinggi. Oke. Jadi itu ya bagaimana membuat model klasifikasi. Mudah, kuncinya adalah pastikan targetnya adalah kategori. Kemudian kita bagi datanya menjadi 2, 80-20. Oke. Kemudian dari sini kita bisa gunakan model sebanyak mungkin. Di sini contohnya hanya ada 3. Dari 3 model ini hubungkan ke prediction, ya. Dan dari test set tadi yang sudah dibagi, ya, 20% misalnya, test setnya akan mencoba diprediksi oleh ketiga algoritma ini, dan algoritma dengan metrik AUC tertinggi sebagai standar goldnya, ya, gold standarnya dengan nilai AUC tertinggi itu adalah model terbaik. Model terbaik bisa kita save, ya, dan hasil file yang sudah kita save nanti bisa kita gunakan untuk memprediksi dataset. Tentunya file ini bisa kita kirimkan ke siapapun rekan kita yang ingin menggunakan model yang sama untuk memprediksi data yang mereka miliki. Oke. Jadi semoga bermanfaat. Kita sudah belajar tentang regresi, kita sudah belajar tentang klasifikasi. Jadi rekan-rekan diharapkan sudah bisa membuat model supervised learning dengan cara yang sangat mudah di Orange. Sampai jumpa lagi di materi-materi selanjutnya.